Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Sebelum kita masuk teks hikayat, kemarin sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Sudarto tentang pengertian teks hikayat. Di sini nanti Pak Zul akan menjelaskan sedikit tentang struktur hikayat. Kita ulas kembali hikayat. Hikayat adalah karangan prosa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan dongeng. Pada umumnya ini mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehannya, kesaktiannya, mukjizatnya pada tokoh utama. Lanjut, ciri-ciri hikayat. Yang pertama, yaitu isinya menceritakan tentang kehidupan di istana atau kerajaan, atau biasa kita sebut dengan istana sentris. Yang kedua, ceritanya selalu berakhir dengan kebahagiaan, atau bisa dikatakan endingnya baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu. Biasanya bahasa memulai ceritanya menggunakan kata-kata sepermula, arkian, alkisah, hatta, atau tersebutlah. Yang keempat, disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita sudah tahu ya, unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam, dan ekstrinsik unsur yang membangun dari luar. Yang kelima, diikut sertakan dengan pantun. Mungkin pantun sudah pernah disinggung atau pernah dibahas. Kalau belum, kita nanti belajar pantun pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, berbingkai-bingkai. Apanya? Paragrafnya berbingkai. Artinya berisi cerita-cerita yang diceritakan oleh seseorang yang telah hal ihwal atau yang pernah dilalui orang yang bercerita itu ketika menceritakan. Kita lanjut, unsur-unsur hikayat. Dalam pembahasan ini unsur hikayat ada dua, intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita akan kupas yang pertama. Unsur intrinsik terdiri dari tema. Tema merupakan suatu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Latar adalah tempat, waktu, serta situasi atau suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Kalau bahasa Jawa, latar itu adalah rahasia. Nah, tapi tidak apa-apa. Di sini latar adalah tempat, waktu, serta situasi, suasana yang tergambar dalam suatu cerita. Latar bisa latar tempat, latar waktu, latar situasi, dan suasana. Kalian harus bisa membedakan latar tempat. Jelas, tempat, waktu biasanya didominasi pada pukul. Suasana biasanya didominasi pada perasaan. Nah, suasana pagi cerah dan sebagainya. Oke, tokoh. Tokoh merupakan pemeran pada cerita. Penokohan merupakan penggambaran watak sang tokoh. Mungkin dari kemarin kalian sudah pernah dijelaskan tentang tokoh-tokoh. Tokoh itu ada banyak ya. Tokoh ada antagonis, protagonis, tritagonis, dan lain-lain. Selanjutnya, sudut pandang. Ini biasanya kalian yang agak bingung ya, apa sudut pandang itu? Sudut pandang merupakan pusat pengisahan di mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita, atau bisa disebut juga posisi pengarang dalam bercerita. Di sini sudut pandang, contoh saya menceritakan kisah saya sendiri, maka sudut pandang itu adalah orang pertama, karena saya yang menceritakan kisah saya sendiri. Contoh, saya menceritakan kisah orang lain, maka sudut pandang itu adalah orang ketiga. Baik, amanat. Amanat yaitu sebuah pesan yang disampaikan oleh pengarang dengan melalui sebuah cerita. Amanat ini ada dua ya, amanat tersirat dan amanat tersurat. Apa amanat tersirat itu dan apa amanat tersurat itu? Kira-kira? Nah, amanat
pesan tersirat. Pesan tersirat itu adalah pesan yang masih merupakan yang masih harus dikaji maknanya lebih dalam lagi. Kalau pesan tersurat adalah pesan yang jelas atau pesan yang sudah tampak atau yang sudah ditulis oleh pengarang pada sebuah cerita. Contohnya pesan tersirat itu apa? Contoh, ini dalam istilah pepatah Jawa. Cong, kalau mam, ojo ambek lari. Nah, kira-kira amanat tersiratnya apa? Kita pikirkan sendiri. Selanjutnya, gaya. Bagaimana cara penulis menyajikan sebuah cerita dengan menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Nah, di sini adalah unsur-unsur intrinsik. Oke, kita lanjut. Unsur ekstrinsik. Apa unsur ekstrinsik itu? Unsur yang membangun dari luar. Di sini unsur ekstrinsik pada hikayat biasanya berhubungan dengan latar belakang background cerita. Contohnya seperti apa? Latar belakang agama, adat, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, struktur hikayat. Yang pertama, meliputi abstraksi. Apa abstraksi itu? Merupakan gambaran awal dalam cerita. Abstrak dalam hikayat bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Struktur yang ketiga, komplikasi. Apa komplikasi itu? Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter maupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan yang mulai bermunculan atau tokoh cerita tersebut memulai dengan permasalahan atau konfliknya. Ini bisa dimasukkan pada komplikasi. Struktur yang keempat, evaluasi. Setelah konflik terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik-konflik tersebut. Yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang terakhir adalah koda. Berisi nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, dari keenam struktur teks hikayat ini mungkin kalian bisa menyamakan dengan unsur intrinsiknya, hampir sama. Nah, kira-kira dari materi kali ini, jika kurang paham, nanti bisa kalian baca pada materi yang nanti disampaikan oleh atau dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru pengajar di link Taruna Sinau. Cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.